kalau Revelation 13 ayat 11, mulai dari 1 dulu deh. Kalau Revelation 13 ayat 1, dia dibilang apa? Binatang apa, Kak Jen? Revelation 13. Iya, Kak? Boleh ulang? Dia keluar dari dalam laut. Itu gimana? Agak nggak kedengaran, Kak Jen. Dari dalam laut, ya. Keluar dari laut ya. Sea. Lalu Revelation 13:11 dari mana, Koko Rey? Earth kan? Nah, kalau kita bilang Revelation 13 ayat 1 adalah apanya? Dia adalah apa? Yes. Artinya Revelation 13:11 dia apa, Mak? Kita udah belajar bahwa Revelation 13:11 ini adalah apa? Nah, ya, apalagi? Apalagi? Apalagi, Mak? Bukan. Kak Chen, apa Kak Chen? Oh, ini. Image of beast. Setuju kan, Kak Chen? Setuju, Cek. Oke. Ya. Jadi, di sini beast dan ada beast dan image of the beast. Nah, kita pertanyaannya adalah kalau misalnya dia image of the beast, Kak Chen, kalau Revelation 13:11 binatangnya adalah image of the beast, artinya dia ada hubungan dengan laut nggak? Ada, Cek. Pasti ada kan? Nah, jadi buktikan bahwa image of the beast ini ada hubungan dengan laut. Yang mana yang mana tempat beast yang Revelation 13 ayat 1 keluar. Boleh? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan ini. Aha. Bakal di atas pernyataan. Jadi buktikan bahwa image of the beast itu ada hubungannya dengan laut. Karena dia image of the beast kan, walaupun dia keluarnya dari earth, tapi dia dibilang image of the beast, artinya ada hubungan dengan laut nggak, Kak Chen? Ada. Ada kan? Tapi kita nggak tahu kan gimana hubungannya kan? Cuma dengan kata-kata itu aja. Nah, apakah bisa sampai situ? Bisa ya? Oke, mari kita lihat. Nah, paling mantap apa, Mah? Gimana, Mah? Satu itu keluar dari laut. Ya. Karena itu di 13:11 itu image of the beast, jadi berhubungan dengan laut. Yang 13:1. Iya, kan tapi harus dibuktikan kan. Kalau image of the beast kan pasti ada hubungannya karena kan dia image kan. Bagaimana buktikan bahwa dia itu ada hubungannya dengan apa? Sea. Gitu. Walaupun dia adalah image beast yang keluar dari mana? Earth. Boleh, Mak? Ya. Oke. Kak Jen bisa mengerti pertanyaannya, Kak Jen? Halo, Cek. Iya, Kak Jen bisa mengerti pertanyaannya, Kak Jen? Membuktikan kan ini dia Mic-nya kayaknya kurang ini sedikit. Oh. Coba.
Kalau begini bisa? Nah, mantap ini Kak. Silakan Kak. Oh, ya. Ya, bisa mengerti sedikit Mas ya dari pertanyaan. Yang Bukti kan kurang loh? banyak, yang kurang Iya. banyaknya apanya nih Kak? Cuman sedikit. Ya, kurang banyaknya nanti mau lihat dari Oh, penjelasan. iya. Oh, penjelasannya. Oke, oke. Tapi yang penting pengertiannya udah mengerti dapat 100 ya, Kak? Iya. Oke, mantap, Kak Chen. Oke, jadi cuman mau cari bagaimana mau lihat ini image base ini sebenarnya dia keluar dari dalam image of the beast ini ada hubungannya sama laut gitu kan. Nah, itu dia. Oke. Mari kita lihat ya. Ya, itu silakan. Oke. Paling mantap kita ke pola penciptaan kan Kak Jen? Untuk buktikan karena penciptaan ini adalah sumber dari segala sesuatu kan? Iya. Oke. Mari kita lihat ya. Dari F1 lah ya. Nah, kita meminta Kukore baca. Kejadian 1:1 pada mulanya Tuhan dan Jadi ini awal permulaannya bumi diciptakan kan? Oke, 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi keadaan bumi bagaimana Kokore? Belum berbentuk, tidak berbentuk dan kosong. Gelap dan air. Lalu Spirit of God move upon the face of the waters kan? Ini kan? Ini keadaan bumi kan? Kak Jen setuju ini keadaan bumi? Setuju. Oke. Artinya waktu keadaan bumi yang seperti ini, kira-kira kata apa dari Kejadian 1 ayat 2, mana yang ada hubungannya dengan bis nomor 1, Kak Chen? Dari Kejadian 1 ayat 2, mana yang ada koneksinya dengan bis nomor 1? Yang Kejadian 13 ayat 1 ya. Kita mau tanya semua dari mulai dari Kak Chen ya. Selamat malam Om Alin. Malam, C. Iya. Oh, nggak apa-apa. Om Alin kita lagi mau buktikan bagaimana image of the beast. Kalau image of the beast artinya image-nya dari beast kan Om Alin? Iya. Nah, jadi kita mau buktikan bagaimana image of the beast ini kan dia keluarnya dari earth kan Om Alin? Kejadian Revelation 13:11. Bagaimana kita buktikan image of the beast ini ada hubungannya dengan laut karena dia adalah image dari binatang yang keluar kan Dari bisa nggak Om Alin pertanyaannya? ini dari. Bagaimana, C? Jadi bagaimana image of the beast ini ada hubungannya dengan laut yaitu tempat beast 13:1 keluar karena dia adalah image of the beast Om Alin. Itu pertanyaannya ya untuk Om Jeffrey juga. Jadi kalau image yang beast kan keluar dari Wahyu 13 itu kan keluar dari laut kan Om Alin. Kalau 13:11 keluar dari bumi. Tapi kalau dia dibilang image of the beast, apakah dia harus ada hubungan sama laut Om Alin? Iya. Nah, jadi buktikan bagaimana IOB ini ada hubungannya sama laut. Nah, itu aja. Jadi, image of the beast yang keluarnya dari earth ada hubungannya sama laut. Boleh, Om Alin? Oke. Gitu ya. Nah,
Om Jeffrey, apakah bisa lihat pertanyaannya ya? Ini yang merah ini ya. Bagaimana image of the beast ini yang dari bumi, kalau dia image of the beast artinya ada hubungannya sama laut kan? Bagaimana buktikannya ya? Nah, kita baca di Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Dan pertanyaannya ini yang kita mau tanyakan. Jadi ini keadaan Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini ngomongin tentang keadaan bumi awalnya ya. Tanpa bentuk, kosong, terus gelap, dan ada Spirit of God yang ada di atas permukaan air ya. Lalu kata apa dari Genesis 1 ayat 2 yang berhubungan dengan beast Revelation 13 ayat 1. Oke. Apakah Kak Chen sudah ada jawabannya, Kak Chen? Oh, itu yang water ya? Waters. Waters, Kak Chen? Waters, iya. Oke, waters. Kalau Om Alin apa Om Alin? Maksudnya hubungan laut dan bumi itu. Iya, jadi kalau misalnya dari kata-kata Kejadian 1 ayat 2 ini, apa Ayat 2. yang berhubungan dengan beast nomor 1? Beast nomor 1 yang keluar dari bumi, Kang C. Nomor 1 dari laut, Oma. Oh iya, dari laut. Ya, jadi kata-kata apa yang ada koneksinya sama beast nomor 1 itu? Waters. Earth. Om Jeffrey? Air. Air. Mama? Kata apa? Air. Itin? Darkness. Oke. Jadi seperti kita tahu, beast ini keluar dari mana? Artinya apakah laut sama dengan air kan? Jadi kata-kata yang ini waters kan? Oke. Apakah sampai sejauh ini bisa? Jadi apakah Kejadian 1 ayat 1 dan 2 ini mengungkapkan bagaimana keadaan waktu beast nomor 1 tempat di mana dia keluar dari banyak air kan? Apakah waters ini koneksinya Om Alin, Kak Chen, Om Jeffrey? Iya. Oke. Nah, nanti di layer berikutnya kita tambahin ya, tapi kita pelan-pelan, oke? Ini supaya apa? Ini kita review pelajaran Daily Bible ini ya, pelajaran Sahabat Sorenya Amerika ya, kita review. Karena Itin ada tanya juga, mau minta ulangi karena bingung ya. Oke, sampai sini boleh. Jadi kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya aja ya. Karena kita ini seperti biasa line upon line, here a little and there a little. Jadi kita harus mantap dia punya jembatan-jembatan. Jadi kalau ada yang bingung langsung aja tanya supaya kita bisa tolong untuk jelaskan dia punya jembatannya dengan kuasa Tuhan ya semuanya. Oke. Mari kita lanjut. Saya bisa ngerti nggak saya ini, saya? Oke. Jadi Kejadian 1 ayat 2 ini kayak menggambarkan tempat di mana beast keluar kan? Waters kan, Om Alin? Bisa? Gitu ya. Nah, kita baca lanjutnya ya. Kejadian 1 ayat 3. Apakah ada yang boleh baca? Itin lah, Itin. Boleh baca, Itin? Kejadian 1 ayat 3. Berfirman Allah, jadilah terang, dan terang itu terjadi. Nah, ini hari keberapa, Itin? Hari pertama. Apakah Tuhan berikan terang? Ciptakan terang, kan? Ya. Oke, kita mau tanya. Kenapa Tuhan ciptakan terang?
Oke, kita mau tanya berapa orang ya? Kokore, kenapa Tuhan ciptakan terang? Kenapa sayang? Penyebabnya apa? Karena gelap? Oke. Itu aja, say. Nah, Mama. Gelap dan akan memisahkan. Oke. Permukaan air itu bisa gelap dan terang. Kalau Kak Chen, kenapa Tuhan ciptakan terang? Karena gelap. Karena gelap. Mari kita lihat ya. Nanti yang lain kita tanya di pertanyaan berikutnya ya. Jadi kenapa Tuhan ciptakan terang? Apakah karena dulunya gelap? Betul, Oh Kak Chen? Iya, Cek. Nah, mantap. Artinya, apakah di ayat sebelumnya kejadian 3 ayat kejadian 1 ayat 2 ada gelap juga nggak? Dibilang gelap nggak? Darkness, betul? Iya. Darkness. Nah, darkness ini ada koneksinya, ada air-airnya nggak tadi dibilang? Betul kan? Bagaimana? Boleh? Ada hubungannya kan dengan air? Waters, karena keadaan bumi kan tadi? Ini, the waters. Ya. Ya. Oke. Dan kita establish bahwa kejadian 1 ayat 2 ini adalah ketika keadaannya bis 1 yang keluar dari sea. Setuju? Itin bisa Itin? Mama bisa, Mak? Pelan-pelan ya ini ya. First day sama dengan B1. Enggak Itin. C. Dia punya keadaan ya, Oma Alin, silakan. Ayat berapa itu yang ada hubungan darkness and waters tadi? Ayat 2, Oma Alin. Oh, ayat 2. Nah, terus hubungannya dengan apa ini? Bis itu kenapa bisa dihubungkan dengan bis? Karena bis apakah keluar dari dalam laut yang banyak air kan, Om Alin? Oh, Boleh, Oma? oke. Apakah masih ingat pertanyaannya, Oma? Tadi kita mau jelaskan tentang apa? Iya, iya. Yang Hubungan, image of the beast kan, dengan laut kan? iya. Dan itu dijelaskan pakai konsep apa? Penciptaan, boleh? Oke. Jadi kejadian 1 ayat 2. Nah, ini pertanyaan ini bisa nanti dijelaskan pakai 2 jawaban, tapi ini jawaban yang pertama ya. Jadi nanti jawaban keduanya nanti kita pakai Wahyu 12. Nah, jadi kalau saudara-saudara bisa lihat firman Tuhan ini bisa dijawab dengan segala sisi gitu ya. Jadi sangatlah kaya lah, nutrisinya tuh rich lah. Jadi nggak mungkin ketika kita bilang kejadian 1 ini cuma menjawab Godhead. Apakah cuma seperti itu? Enggak kan, Walid? Kejadian 1 bisa menjawab apapun yang sesuai dan terang yang Tuhan buka untuk bisa kita lihat di kejadian 1 ada apa. Ya, dan itu namanya bukan surface reader kan, tapi kita gali ya. Oke. Jadi keadaannya bis nomor 1 ini keluar dari sea. Artinya boleh kita bilang keadaan bis 1 apakah gelap? Setuju? Betul? Dan apakah bisa tuh berapa lama berpuasa Kak Jen? Bis 1, 12.90. Dan namanya itu taman apa Kak Jen? Ages about. Taman apakah? Kegelapan. Nah,
Mama bisa, Ma? Jadi apakah udah konfirmasi Kejadian 1 ayat 2 ini kayak bisa tuh Om Alin? Iya. Nah, mantap, mantap. Ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Jadi, apakah Tuhan untuk membawa keluar umatnya dari kegelapan harus kasih terang? Setuju? Bagaimana? Apakah sudah bisa ini? Bisa dikunyah ini? Apa pertanyaannya ya? Apa itu terang yang Tuhan berikan untuk menuntun umatnya dari kegelapan? Kita mau tanya Om Alin. Apa terangnya Om Alin? Cece ada tanya kita, Iya Om Alin. oh, Gak apa apa-apa. itu terang yang Tuhan berikan untuk menuntut umatnya dari kegelapan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau Om Jeffrey, Prinsipnya Tuhan adalah terang. Jadi dunia ini perlu diterangin memang. Oke. Jadi karena gelap ya Om Jeffrey. Iya. Terima kasih ya Om Jeffrey jawabannya. Kalau Itin, terang. Kita tanya satu orang lagi ya. Kalau Kokure apa? Apa itu terang yang Tuhan berikan untuk menuntun umatnya keluar dari kegelapan? Kak Chen setuju sama siapa? Tadi kalian bilang apa? Om Alin bilang terang Kak Chen. Hmm, Pekabaran malaikat pertama. Tadi kita bilang firman Tuhan, Cek. Oh, sorry. Firman Tuhan, Om Alin bilang Kak Chen, sorry. mirip-mirip Iya. ya. Dia lebih ke Mic-nya Kak Chen mungkin agak digoyang sedikit kali. Iya. Oh, sorry. Mungkin lebih ke firman Tuhan, Firman tapi sama Tuhan. sebenarnya. Iya. Oke, thank you ya semuanya. Oke, mari kita lihat konteksnya. Jadi, apakah umat Tuhan ada di masa kegelapan 1260 kan? Iya. Kita kesambung ya. Oh, tapi ini underscore. Biasanya dia kalau begini, ya toh, dia udah kayak kesambung langsung gitu. Tapi nggak kesambung, ya udahlah nggak apa-apa. Nggak tahu kenapa. Nggak kesambung. Ada telepon ya? Tunggu ya, coba cek. Siapa tahu ada yang penting. Bentar ya, saudara-saudara.
Oke, maaf ya. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Jadi, ini 1260 gelap kan? Apakah habis itu ini tahun berapa? Ayo, habis 1260 selesai. 1798. Apakah waktu 1798 terang masuk kan? Kita belajar selama ini, Om Alin, Kak Jen? Iya. Dan terang masuk melalui pekabaran apa? Terang masuk melalui apa? Malaikat pertama. Nah, setuju semuanya? Ya. Setuju. Dan apakah terangnya hari keberapa, Kak Jen? Pertama. Sama nggak, Kak Jen? Iya. Kita lihat. Dan ini, kegelapan ini adalah bis 1, kan? Atau bis yang di Revelation 13 ayat 1, kan? Om Alin bisa jelas ini, Om Alin? Dia punya koneksi sampai sejauh ini, Om Alin? Bisa aja. Oke, mantap. Kak Jen bisa ya, Kak Jen? Bisa. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Iya, Om Alin, silakan. Dari konsep yang Tuhan berfirman tuh, jadi dari gelap langsung jadi terang. Oh, iya. Itu juga betul ya, Om Alin. Tapi apakah Om Alin bisa jelas kalau 1260 ya? Iya, oke. Oke, mantap. Ya. Oke. Karena kita mau ambil pertama dan hari pertama kan, Om Alin? Sama kan? Ada terang masuk, maka kabaran hari pertama, betul? Oke, iya. Mari kita masuk hari kedua. Jadi kalau misalnya hari pertama sama dengan, artinya di sini kita bisa bilang 1 AM sama dengan first AM. Hari pertama penciptaan. Betul? Mari kita lihat hari kedua ya. Oke. Mari kita lihat ya. Nah, ini hari kedua ini ya. Kita ada secara linear dan kita ada secara fraktal. Boleh? Ini ada dua konsep gitu. Boleh, saudara-saudara, Kakak Jen dan ini? Bisa ya? Oke, Cak. Bisa ya? Oke. Jadi ada linearnya dan ada fraktalnya ya yang kita mau lihat. Jadi kita sebelum supaya nggak bingung terlebih dahulu, jadi hari kedua ini ada linear dan fraktalnya ya. Nah, mari kita lihat ya. Dibilang hari kedua ada apa, Mama? Mama, coba baca. Hari kedua kok terang. Hari kedua ada cakrawala. Jadilah cakrawala. Lalu dibilang ada apa? Air. Apanya? Memisahkan air dari air. Jadi apakah ada perpisahan dari air ke air? Setuju? Dan namanya cakrawala kan itu? Kak Chen dan Oma Alin? Ini air di bawah dipisahkan jadi air atas. Oke. Cakrawala itu apa sih? Ini Oma Alin. Jadi kalau Oma Alin bisa lihat. Jadi kan ada air atas sama air bawah kan? Jadi air atas itu apa? Air atas tuh kayak awan itu semua Oma Alin. Yang langit itu semua. Oma Alin
ke laut itu, apakah Oma Alin ada lihat perbatasan antara air laut dan air yang langit? Semuanya warna biru kan, Oma Alin? Oh, begitu ya. Nah, itulah cakrawala. Jadi air yang bawah sama air atas terpisah. Itu namanya cakrawala. Baru kita tahu itu cakrawala. Bisa ya, Om Alin? Oke. Mantap ya. Ya, terpisah langsung air atas dan air bawah. Ya, mantap ya kan ini. Om Alin pingin nggak lihat penciptaan dunia baru nanti diulang lagi hari pertama? Aduh, mantap kan? Maksudnya, Ce? Nanti setelah 1000 tahun kan dunia ini akan diciptakan ulang kan, Om Alin? Recreation kan? Dunia ini. Aha. Tuhan akan ciptakan lagi kan, Om Alin? Jadi dari gelap jadi terang begitu lagi. Ya? Kita nggak tahu spesifiknya bagaimana, tapi kan habis dibakar kan, Om Alin, ini dunia. Kan udah dimusnahkan semua unsur dosa, terus Tuhan ciptakan lagi yang baru. Gitu. Oh, tapi sonda berupa yang 6 hari itu. Saya ada dibilang 6 hari nggak ya, saya? Penciptaannya. Kita nggak ada tulisan spesifik sih, Oma, jadi nggak bisa dibilang. Mungkin kalau diselidiki lagi, ini bisa ini. Tapi kalau alfa omega sih bisa pakai 6 hari juga ya, Om Alin. Kalau awal sama akhir berarti adalah unsurnya seperti itulah. Kan nanti ada Bang. bumi kan dibakar hangus kan? Betul kan? Iya itu, dibakar. Dibakar semua, dimurnikan. Jadi kosong. Jadi benar-benar kayaknya iya, Om Alin. Iya, Bang. Karena kan awalnya kan bumi Pohon-pohon kosong. nggak ada. Without form. Betul kan? Sudah dibakar habis kan? Nggak ada unsurnya, diciptakan ulang. Wih, mantap kalau kita ada di situ nanti ya. Kan orang mau lihat itu, Ce? Iya, Om Alin. Kita nanti mau lihat itu. Lihat ya. Amin, amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau ada kesengsaraan sementara di dunia, pikir-pikirkanlah yang indah-indah nanti ya, untuk penghiburan kita. Bahwa Tuhan sudah siapkan, jadi yang kita rasakan sekarang ini, bukan yang Tuhan inginkan, yang ada sekarang itu karena kita pilih untuk berdosa. Rasa-rasa yang ini memang harus kita lawan, untuk kita bersihkan, supaya nanti kita bisa ke tempat yang Tuhan nanti sudah sediakan. Dan kita lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan ciptakan. Wih, dahsyat banget. Ya. Oke, jadi ada perpisahan air dengan air ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke linearnya pekabaran. Jadi kalau hari pertama adalah malaikat pertama, artinya hari kedua malaikat keberapa? Apakah malaikat kedua ada perpisahan juga atau enggak? Ada. Jadi apakah sama perpisahannya, Oma Alin dan Kak Chen? Iya, air, betul? Betul? Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini. Nah, ada perpisahan ya. Ada come out of her, my people, kan? Keluar, berpisahlah kakak, kamu daripadanya. Nah, jadi Malaikat kedua. Malaikat kedua. Dan kita tahu malaikat kedua ini 19 April, kan? Iya. Kita 19 April aja ya. Ini kita bilang pernikahan. Ini 2 AM. Ya. Nah, tahun berapa buminya keluar? Bis 2 tahun berapa keluar? Tahun berapa bis? Bis 2 yang keluar dari bumi kapan keluar? Oh, keluar dari bumi setelah 1798. Apakah pas setelah atau pas atau sebelum? Oh iya, 1798. Nah, semua setuju ya? Kak Chen, Itin setuju ya? Bis 2 keluar dari bumi. Yang Yesaya 23 itu kan, Ce? Aha.
Yesaya 23 yang luka parah kan? Iya, yang One Kingdom itu. Jadi pas kedua kan ini yang kita belajar, masih ingat nggak Om Alin? Yang apa namanya? Yang another beast, yang dia Iya. keluar dari bumi gitu kan? Masih ingat itu? Ah. Ya kan? Nah, jadi 13. ini beast 2 dari bumi kan? Betul? Ah. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang mari kita lihat. Artinya, kalau misalnya ini, harusnya di sini dibilangnya perpisahan air ke air. Perpisahan, harusnya kalau bis 2-nya muncul dari bumi, di sini dia udah ada perpisahan dong, Om Alin, 1798. Harusnya kan? Makanya tadi kita bilang ada linear dan fraktalnya kan? Kalau ini linearnya pekabaran malaikat pertama kan? Dan kedua begini kan linearnya. Setuju kan? Nah, sekarang kita mau lihat. Kenapa dibilangnya perpisahan dari air ke air, sedangkan 1798 ini bisnya udah ke bumi. Bisa? Bisa ulang, Cek? Nah, coba ya kita tulis ya pertanyaannya. Kan dibilang hari kedua ini dibilang adalah perpisahan air dengan air kan? Betul? Iya. Nah, pertanyaannya di 1798 sudah ada perpisahan, dan harusnya perpisahannya air ke bumi kan? Om Alin, bukan perpisahannya air dengan air kan, Om Alin? Bisa ngerti nggak? Lihat nggak di sini? Harusnya waktu 1798 dia keluar dari bumi, harusnya perpisahan antara yang air sudah terpisah dari bumi. Nah, bisa Om Alin? Harusnya air terpisah dari bumi. Ke bumi. Nah, coba ya, ini memang agak bingung, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau iya, Kak Cian, coba Kak Cian. Silakan Kak Cian. Ya, maksudnya ini kan kalau kita lihat kan tadi ada perpisahan kan di hari kedua kan. Perpisahannya itu kan airnya ada yang di bawah di bumi kan dan yang ada di atas kan. Yang di langit kan. Itu kan. Ya. Compare ini sebenarnya dengan binatang pertama itu dari air atau dari laut. Dan itu terjadi perpisahan kan di 1798, yaitu binatang kedua dari bumi. Artinya sama kan dengan yang ada di hari kedua itu kan, ada perpisahan di bumi dengan yang ada di air yang di atas kan gitu. Nah, sekarang gini Kak Chen. Kan kalau mau dibilang kan memisahkan dari air kan, jadi kedua-duanya air kan Kak Chen? Iya, betul air. Kak Chen? Dua-duanya air. Jadi bayangkan air dan air terpisah. Tetapi waktu 1798 terpisahnya sudah muncul bumi Kak Chen. Apakah di hari kedua sudah ada buminya belum? Di hari kedua belum. Apakah sudah ada buminya? Buminya hari kedua belum. Ada, kan? Belum ada kan? Masih air sama air kan? Oh gitu. Nah, tapi di 1798 waktu dia muncul, dia udah perpisahannya udah air ke bumi harusnya. Udah bisa lihat nggak? Yang nggak ada yang beda lah, berlawanan. Kalau ini perpisahan air dengan air, ini air dengan bumi. Oh. Ini masih pertanyaan ya. Yang mana ini yang benar kan? Iya. Nah, betul. Betul kan Om Alin? Karena kita mau connectin ceritanya yang di Revelation 13 dengan kejadian kan Om Alin? Artinya kalau mau dibilang ada perpisahan air ke bumi, berarti sudah ada bumi gitu.
Harusnya kan Om Alim kalau lihat gambar secara linearnya gini kan. Jadi kalau misalnya hari pertama kasih terang, terus ada perpisahan, betul? Harusnya perpisahannya bukan air dengan air, tapi air dengan bumi, betul? Nah, bisa lihat itu Om Alim. Oh iya. I see, ya. Mantap. Ya. Iya, Tapi Om belum Alim. jawab kan, Cici? Belum dijawab. Oke. Iya, Kak Chen, gimana Kak Chen? Silakan. Kita mau tanya, boleh? Boleh Kak Chen. Silakan. Ya maksudnya, kalau di ayat pertama kan dia bilang bumi belum berbentuk. Iya. Itu belum berbentuk itu maksudnya buminya belum ada atau gimana ya? Karena kan kita tahu bumi, karena kan kalau compare dengan ayat ini kan, bumi belum ada kan? Jadi waktu dia bilang belum berbentuk itu artinya bumi itu belum ada ya. Dia bilang bumi kosong, belum berbentuk kan. Itu menunjukkan bumi itu belum ada ya atau gimana? Oke, kita baca ya. Kan in the beginning God created the heaven and the earth. Ya. Lalu the earth-nya kan Kak Jen? Bumi. Iya. Ini buminya dia, jadi waktu Tuhan ciptakan heaven and the earth, yang the earth-nya, bagian the earth-nya, jadi the earth-nya sudah ada tapi tidak ada bentuknya Kak Jen, kosong gitu. Iya, Terus, kosong kan? jadi cuman ada air kan, dibilang waters kan, makanya karena ada waters, jadi Spirit of God cuma di atas waters gitu. Iya. Jadi maksudnya kita baca yang hari kedua itu kan, kita mau bedakan kan, bahwa kan tadi dibilang bumi kan berarti belum ada. Jadi gimana? Bumi belum ada Kak Chen? Atau buminya kosong? Tadi dibilang di ayat kita bahas yang tadi, buminya belum berbentuk Kak Chen. Belum berbentuk. Oh, buminya yang di sebelum kita bertanya tadi kan di sorry Kak Chen, ada suaranya agak ini, boleh di iya. Kalau begini bisa. Nah, mantap Kak Chen, silakan. Oh, iya. Sebelum kita bertanya kan tadi dibilang buminya belum ada, kan? Oh, atau belum berbentuk? Belum berbentuk Kak Chen, sorry, mungkin kalau kita ada salah ngomong belum ada, salah berarti. Oh iya. Saya bilang tadi belum ada. Oh sorry ya, jadi maksudnya belum berbentuk ya, itu dia. Oh iya. Jadi keadaan sudah ada kan, tapi belum berbentuk. Belum ada bentuknya, kosong gitu, gelap ya, itu dia. Iya. Oh iya. Tadi Cuma salah mau pastiin. Iya, sorry. Iya. Oke, thank you Kak Chen sudah diperhatikan kata-katanya. Oke. Jadi tapi yang ini bisa lihat ya Kak Chen? Iya. Dia punya ini. Kalau ini ini kan mau masukin ke konsep Wahyu 13 kan? Ini masukkan konsep Revelation 13. Waktu perpisahannya air langsung ke bumi kan? Nah, itu dia. Boleh? Iya, Cek. Mantap. Oke. Nah, mari kita lihat kembali. Kayaknya ini enakan digambar ya di sini. Kita gambar aja ya. Habis ini kita gambar karena lebih enak digambar daripada diceritain ya. Terus bagaimana dong? Tapi harus ada kan hari kedua perpisahan air dengan air harus terjadi kan? Iya. Nah, maksudnya apa dong itu kan? Itu dia. Oke, mari kita lihat. Dan kita ada 1 AM, 2 AM, 3 AM kan?
terang, perpisahan, apakah 3 AM wise perpisahan komplit nggak? Wise terpisah benar-benar dari foolish? Setuju ini? Apakah waktu 22 Oktober wise sama foolish benar-benar separation? Iya. Artinya dari sini sampai sini dia wise sama foolish kan? Iya. Wise dan foolish sama-sama kan dia jalan. Terus waktu 22 Oktober terpisah benar-benar. Oke? Dan yang wise ini digunakan Tuhan untuk kabarkan 3 AM kan? Kabarkan 3 AM. Yang benar-benar kabarkan 3 malaikat. Ini secara apa Om Alin? Linear. Ya. Dan kita mau taruh sini ya. 1 terang. 2 perpisahan air dari air, betul? 3, apakah air dipisahkan dari bumi? Apakah ayat hari ketiga, walaupun kita belum baca, kita udah tahu bahwa dry land appear, Om Alin? Iya. Jadi air dari buminya ke berapa? Hari ke berapa? 3. Nah, bisa sampai sini? Ini cerita penciptaan aja dulu lah. Oke, tapi kita masih bahas ke berapa? Kedua kan? 2. Nah, tadi yang kita belajar bahwa kalau di sini 1260 ke 8, ya kan? Di sini muncul ini bisa tuh kan? Pas ini 1798, ini muncul bumi, betul? Binatang dari bumi muncul kan? Iya. Ya. Jadi kalau 1 AM ini terang, perpisahannya artinya waktu 1798 harusnya bukan air-air kan, tapi air bumi, betul? Setuju nggak ini? Ya bisa ulang terakhir. Boleh Om Ali. Jadi kalau misalnya malaikat pertama Tuhan kasih terang kan, karena masa kegelapan kan Om Ali? Iya. Terus mereka berpisah kan? Artinya yang nomor 2 ini perpisahannya kalau mau ikutin 1, 2, 3, yang kedua artinya air sama air, Om Alin. Tetapi waktu 1798, binatangnya keluar, binatangnya bis bumi, bukan bis air lagi. Jadi waktu 1798 ada perpisahan antara air dan bumi kan, Om Alin harusnya? Iya, air dan bumi harusnya. Nah, tapi kita mau cari air dan air kan? Air dari air mana dong artinya? Iya betul. Dan kalau air dari bumi ini lebih cocok hari ketiga kan Om Alin, bukan hari ke, ya kan? Di 22 Oktober ya. Ya, nggak cocok kan? Iya. Oke, ingat kalau fraktal bisa muncul di mana saja, yang penting caranya sama kan Om Alin? Dia punya ciri-ciri sama kan? Iya, Bang. Kalau fraktal kan? Kalau linear garis lurus kan? Tapi kalau fraktal bisa muncul di mana aja ya, ingat itu ya. Oke, konsepnya. Oke, mari kita lihat. Apakah Oma Alin, apakah orang, misalnya ini ya Om Alin, di gereja lah. Di gereja. Ini
cinta dunia. Oke? Apakah dulu kita semua sama di dalam gereja semuanya cinta dunia? Iya. Betul? Artinya Oma Alin, supaya Oma Alin jadi berbeda dari dia, oke? Apakah Oma Alin harus berpisah? Betul? Iya. Apakah tapi waktu Oma Alin berpisah, Oma Alin sudah nggak cinta dunia, atau waktu masih cinta dunia, Oma Alin berpisah? Waktu masih cinta dunia. Apakah waktu masih cinta dunia berpisah supaya nggak cinta dunia, betul? Jadi artinya waktu 1260, apakah semuanya minum doktrin airnya privasi? Enggak. Semuanya iya, minum air iya. doktrin air kan? Karena Iya. air kan ini masa kejayaan air kan? Betul? Air kan? Artinya apakah karena sama dan untuk jadi beda, kalau sama untuk jadi beda harus apa? Berpisah. Berpisah. Makanya hari kedua perpisahan air dari air dulu. Air dan air. Bisa lihat nggak? Oh. Iya. Dahsyat ya Om Halin. Bisa sama loh. Iya, iya. Jadi kayak kita sekarang Om Alin di dalam gereja semuanya cinta dunia kan? Semuanya minum doktrin air kan? Makanya makanya kalau mau jadi beda harus air terpisah dari air dulu Om Alin. Itin bisa ngerti ini Itin? Ya, jadi waktu saya Kak Chen, apakah Kak Chen waktu keluar dari gereja udah nggak sama sekali nggak cinta dunia? Atau dalam keadaan cinta dunia lah Kak Chen berpisah dari orang yang cinta dunia, Kak Chen? Nah, apakah itu sama dengan perpisahan air dari air? Nah, mantap kan Kak Chen? Jadi apakah begini? Sorry Kak Chen, suaranya nggak kedengaran Kak Chen? Ini tunjukkan kondisi yang sama ya? Iya, kondisi yang sama, betul. Jadi waktu perpisahan dari air ke air ini menunjukkan kondisi orang yang sama, tetapi apakah orang yang sama ini sudah diterangi sama terang? Betul? Dan waktu terang kasih tunjuk, kamu cinta dunia sekali, kamu air sekali. Lalu malaikat kedua bilang, berpisah air dari air. Setuju nggak? Wih. Bisa lihat itu? Jadi ya. Jadi waktu berpisah itu udah terang ya? Aha. Kan terang masuk dulu kan? Satu kan? Apakah di sini Tuhan nggak kasih terang, baru malaikat pertama terangnya? Ini kan terang fraktal kan Kak Chen? Om Alin? Iya. Dan ini berpisahnya juga secara apa? Fraktal. Tapi berpisahnya dari apa? Sesuai konteksnya apa? Air dari Air. Wih. Air berpisah dari air doktrin. Aha. Air kan kerajaan kelima ini kan, doktrin kepausan kan. Jadi apakah orang-orang dulu walaupun Waldensia semuanya kan terkena doktrin air ini kan, tapi karena dapat terang Alkitab mereka pisahkan diri, betul Om Ali, dari air. Iya. Itu dia. Sama kayak Martin Luther semuanya kan minum doktrin air semua kan Om Ali. Ya kan? Waktu dibuka akan terang baru mereka tahu, waduh ternyata tipuan, makanya mereka pisahkan dulu, dan mereka yang dulunya air mereka pisahkan diri mereka dari air. Nah itu dia. Bisa ya? Lalu ini pertama kan, fraktal terang masuk terang, betul? Berpisah dari air ke air, 2 baru. Setelah berpisah air dari ke air, baru
perpisahan air dari bumi hari ketiga. Bisa nggak ini? Jadi apakah 1798 memang benar di sini, Itin? Kak Jen, Om Alin, apakah memang benar 1798 di sini, air dan bumi? Iya. Itu melambangkan hari keberapa, Om Alin? Ketiga. Fraktal, betul? Apakah bisa ya? Bisa ya? Ilmunya sih ya. Boleh ulang mundur sedikit satu Oh, langkah. boleh, boleh. Jadi Kak Jen, Ya. ini kan di masa, ini fraktalnya ya Kak Jen? Di masa 1260 air kan Kak Jen? Gelap kan? Iya. Apakah walaupun di kegelapan Tuhan tetap punya umatnya untuk pertahankan terangnya kan? Iya, Cek. Jadi walaupun dalam masa kegelapan, bukan berarti walaupun satu malaikat pertama dikasih 1798, apakah malaikat pertama pun udah dikasih waktu zamannya air? Oh, jadi di zaman kegelapan secara fraktal sudah diberikan gitu. Betul, Kak Chen. Apakah Oh, iya. Luther punya pekabaran malaikat pertama kelas berat, Kak Chen? Fear God, betul? Sembahlah Tuhan, bukan sembah papacy, betul? Iya, betul. Oh, itu dia. Oh. Jadi ini sama ya. Ini Betul. yang dibilang air kan yang terpisah kan? Aha. Itu dia, Kak Chen. Air dan air. Oh, iya. Oke. Aha. Jadi apakah dulu Martin Luther semuanya air semua kan, Kak Chen? Oh, iya, betul. Waktu Jadi, Tuhan... Cik, Iya, silakan, oh, iya. Om. Iya, nggak apa-apa, Nggak, Kak Malin. Silakan, silakan. Jadi dari fraktal ini orang lihat ketemunya 1798 itu apa ya di hari ketiga sama dengan 1798 kan di linear. Betul. Apakah di Iya. sini fraktal ketemu linear, Om Alin? Iya, sama yang cos yang kawan. Aha, ini fraktal ketemu linearnya. Jadi ya, bisa ya? Makanya dibilang 1798 itu sudah air ke bumi itu langsung kerajaan ke-6 itu kan bumi. Ah, itu dia Om Alin. Jadi iya oke, semangat ya. Nah, makanya air bumi. Makanya kita agak bingung kan loh, kok air-air sih maksudnya apa? Tapi ternyata air dan air ini harus ada perpisahan dari yang dulunya sama. Betul nggak? Tapi kalau nggak mau lihat fraktal nggak mau dapat ya. Betul. Tapi apakah malaikat kedua mereka harus terpisah dari Protestan yang sama Om Alin? Iya. Oh, sama kan? Apakah ini air sama air Om Alin? Air. Awal. Betul. Waktu 22 Oktober baru air dari bumi kan Om Alin? Wise terpisah dari foolish. Bisa lihat nggak Om Alin? Itu dia kita bingung tadi kok 1798. Nah, Ternyata kalian harus bisa lihat lihat ya? secara fraktal ya. Jadi Om Alin bisa lihat nggak ini? 1 fraktal, 2 fraktal, 3 fraktal, 1 linear, 2 linear, 3 linear. Mantap ya Om Alin? Iya, Punya pola luar biasa ya. Ih. Mantap. Oke, thank you. Kak Jen gimana Kak Jen? Ini bisa mantap nggak Kak Jen lihat dengan jelas? Iya, Cek. Baru tiganya setelah di 1798. 3 fraktal ya Mama. Karena apakah bumi binatangnya air dari bumi kan terpisah. Nah, apakah dari penjelasan ini Kak Chen, Oma Alin, Itin, Kokore dan Ma bisa lihat bahwa image of the beast ini tetap punya unsur lautnya karena berdasarkan hari ketiga air terpisah dari bumi. Jadi apakah bumi ini berasal dari yang dulunya ada banyak airnya, cuman dikosongkan? Betul nggak? Jadi apakah bumi ini, kita ulang ya, bumi ini berasal dari yang dulunya air tapi kosong jadi tinggal bumi aja, betul? Jadi Mama kalau betul kan? Jadi kalau dulu, nah ini apa? Kita save dulu lah ya ini. Kita
ini udah mengerti semua nggak gambar di sini? Kita karena mau bahas pertanyaan. Bisa ya? Kalau C, Iya, boleh Pak. satu langkah tadi. Cuma pas dibilang Mhm. frektal tadi, bumi apa? Sorry Kak Jen, suaranya kurang jelas. Yang dibilang tadi, satu langkah dari tadi, C. Yang Oh iya, terakhir. itu mau dihapus dulu, baru mau jelaskan Kak Jen. Oh, Yang- itu oke, boleh. Tapi Kak Jen, gambar ini udah jelas kan Kak Jen? Kok bisa iya, satu boleh. fraktal, 2 fraktal, 3 fraktal, ini 1 AM ya. 2 AM linear kan, Kak Jen? Bisa ya Kak Jen? Iya, yang 3. 3 itu sudah di atas itu kan. Ini 3 fraktal. Yang fraktal. Mas bingung Oh, di tiga atas. fraktal, Kak? Halo Kak Jen? Sorry. Ya, oke. Itu lanjut cuci nanti. Kak Jen ada bingung yang mana? Sorry Kak Jen. Yang Ya, gambar itu. ini apakah Kak Jen sudah jelas semua atau ada yang perlu diulangi untuk Kak Jen? Yang frektal itu gimana, C? Kak Jen suaranya agak putus-putus, sorry Kak Jen. Yang 1 frektal, 2 frektal, 1 AM linear. Oke, Gimana? kita ulang yang ini ya Kak Jen. Nah, Kak Jen, apakah yang kalau 1 AM, 2 AM, 3 AM ini kan yang linear kan Kak Jen? Betul kan? Yang kita tahu benar-benar secara tahun urutannya terjadi kan Kak Jen? Dan 1 AM linear kan tahun 1798 kan Kak Jen? Nah, yang ini kan di sinilah ya. Nah, apakah waktu di zaman ke-8 ada linearnya 1, 2, 3-nya juga, oh Kak Jen? Ada fraktalnya, sorry. Yaitu ini kan Kak Jen, Tuhan kasih terang kan, mereka harus berpisah dari air ke air, betul? Baru mereka terpisah, benar-benar terpisah dari air, karena mereka sekarang ke tempat yang ada bis yang keluar dari bumi. Oh, ya, itu yang kita mau cari, C. Nah, bisa Kak Jen ya? Jadi, Suaranya Kak Jen mungkin agak dekat atau gimana? dia keluar dari apa? Mhm. Dia keluar dari apa, C, tadi? Dari bumi. Iya, Bumi. jadi ada binatang yang keluar dari bumi kan Kak Jen? Artinya apakah dia ada perpisahan dari air dan bumi Kak Jen? Air dan bumi sekarang Oh, terpisah. iya. Bisa Iya. Kak Jen? Oh, iya, sudah. Nah, itu dia. Jadi apakah hari ketiganya di sini Kak Jen? Hari ketiganya 1798 kan Kak Jen? Iya. Nah, itu dia. Apakah Kak Jen waktu 22 Oktober Wise benar-benar terpisah dari Pluto? Seperti air yang benar-benar terpisah dari bumi kan Kak Jen? Nah, apakah pekabaran malaikat kedua orang Protestan masih terpisah dari Protestan Kak Jen? Orang Protestan. Apakah banyak orang yang keluar dari Protestan Kak Jen? Oh, Malaikat iya. kedua. Malaikat kedua, ya. Nah, sama nggak Kak Jen? Air dari air. Oh, iya, iya. Nah, Itu 3 yang dari situ fraktalnya yang di saban ke-8 kan? iya betul. Kalau ini fraktal kan Kak Jen? Jadi, Yang di 1260 fraktal kan Kak Jen? jadi dia benar-benar sudah terpisah. Sorry Kak Jen, suaranya putus-putus. Dia sudah benar-benar terpisah. Nah, iya di 1798 betul Kak Jen. Terus yang punya linear kita ke Oktober kan? Yang ketiga kan? Sorry Kak Jen. Dia punya linear ke malaikat ketiga di 22 Oktober kan? Dan Betul, itu benar-benar Kak Jen. terpisah. Aha, Oh iya, sudah. Oh, ngerti. sama kan Kak Jen? Bisa lihat toh polanya Tuhan. Betul. Jadi Kak Jen bisa lihat kan, mundur. Dia kayak gini, 1 fraktal, 2 fraktal, 3 fraktal, dilanjut waktu 3 fraktal, 1 AM linear, 2 AM linear, 3 AM linear. Bisa lihat nggak Kak Jen? Oh iya, betul. Tuhan punya pola, apakah sebelum terjadi yang linear, dia kasih tunjuk yang fraktal dulu Kak Jen? Iya. Ih, Rintik. Kak Jen, ini kejadian 1, Kak Jen mau cuman kayak cerita anak-anak atau dahsyat nggak Kak Jen pas lihat kayak gini? Oh, mantap sekali.
Jadi kita langsung Saya Kak Jen ya. Jadi Cek, Ya silakan Om Alin. untuk mau mengerti fraktal kita ke cerita penciptaan kan. Iya. Jadi Betul. mengerti linearnya kita ke tiga pekabaran itu untuk Iya. tahu itu. Oke. Tapi ada kayak overlap situ kan di Iya, overlap, betul. Nah, Om Alin, kalau misalnya 1, 2, 3 di hari penciptaannya linear kan dia kan Om Alin? Iya. Nah, tapi karena dia dibawa ke 1260, dia jadi 60. betul? Betul. Dan polanya kebetulan sama seperti malaikat 1, 2, 3 yang terjadi secara linear di 1798 sampai 22 Oktober. Betul kan Om Alin? Betul. Makanya kita bilang 1260 itu adalah apa? Fraktal. Karena dia ikut polanya kejadian yang sangat sama seperti polanya 3 malaikat. Betul? Iya. Dahsyat. Mantap. Mama bisa mengerti, Mama? Kak Korey? Ada yang mau Kak Korey tanya? Itin bisa jelas? Oke, mantap. Itin bisa ngerti kan? Ini pertanyaannya Itin kan? Ini Itin yang mau tanya, toh sayang? Itin udah bisa lihat nggak mana persamaan-samaannya? Itin? Jadi di 17.8 itu terjadinya fraktal dan linear. Iya, itu dia. Mau dibilang gitulah supaya lebih mudahnya kan? Itu dia. Kan nih air bumi kan yang bis yang mas keluar kan itu fraktal kan, Mah? Karena yang linearnya terjadinya dulu di penciptaan toh. Nah, itu dia. Air dan bumi Mama sayang. 1798. Oh iya, Air bumi. Waktu di dalam 1260 air dari air. Mereka mencoba terpisah. Waktu zamannya Martin Luther, semua ya kan? Sampai Waldensia, itu kan mereka keluar dari air kan, Mas? Itu dia. Mereka mau terpisah dari air karena ada apa? Terang yang Tuhan kasih. Tapi mereka masih hidup di zamannya air. Tapi waktu 1798 sama seperti hari ketiga Tuhan bilang, sekarang air dari bumi terpisah. Ada binatang yang keluar dari bumi dan mereka benar-benar terpisah dari air. Jadi Oma Alin, Kak Cen bisa lihat nggak? Order yang Tuhan bikin air sama air dulu, baru air bumi. Apakah Tuhan bilang itu dia sudah pikirkan itu akan terjadi terulang di zaman 1260? Polanya. Iya. Sama polanya. Mantap. Ya. Jadi Cek, Iya Kak Cen. belum buka ayat yang hari ketiga kan, tapi kita sudah bisa tahu kan itu di 1798 itu bumi kan. Betul Kak Cen. Iya. Jadi kalau kita ke 2 Oktober langsung kita tahu itu perpisahan bumi juga nggak masalah ya. Perpisahan, sorry Kak Cen, agak putus. Ya, maksudnya di itu kan fraktalnya 3 kan, yang di 2 Oktober malaikat ketiga kan. Iya betul, malaikat ketiga itu Kak Cen. Jadi itu perpisahan kalau mau bilang itu bumi juga kan? Iya, perpisahan air dari bumi juga, tapi yang dilambangkan oleh Wise dan Foolish Kak Cen sekarang. Wise dan Foolish, iya. Kalau itu kan dia punya apa kan, fraktal dan linear gitu kan, linearnya Foolish. Iya betul Kak Cen, linearnya Foolish di sini, yang melambangkan air kan, buminya Wise. Iya. Itu dia. Bisa ya Kak Cen? Iya. Oke, mantap. Ini polanya Ina. Ini sekarang dari konsep yang kita udah gambar ini, kita mau jawab pertanyaan kita yang belum terjawab ya. Oke. Jadi, pertanyaannya tadi adalah, mari kita bacalah ya pertanyaannya, terus kita gambar, oke? Ini sebagai penutup kita punya Bible study malam hari ini. Jadi pertanyaannya, buktikan bahwa image of the beast yang keluar dari earth atau bumi ada hubungannya dengan laut. Oke, itu pertanyaannya ya. Oke, mari kita lihat. Jadi, kita langsung ke hari kedua ya. Hari kedua, apakah semuanya air?
Walaupun ada perpisahan, semuanya air-air kan? Betul kan? Air-air. Iya. Jadi bumi keadaan hari kedua nggak ada cuman air atas, air bawah seperti Kak Jen bilang kan? Iya. Ya. Terus hari ketiga, oke? Hari ketiga, apakah begini hari ketiga? Ini kan kita tahu kan kalau ini pantai, ini kan sudah ada cakrawala kan sekarang Kak Oma. Terus beginilah Iya. keadaannya ya. Ini laut ya, air bawah. Ini ya. Dan apakah hari ketiga bagian dari air bawah ini muncul darat namanya bumi atau earth, bisa? Dry land. Yang Darat. bisa dipijak, boleh? Iya, daratan. Daratan. Jadi bagian dari air sekarang jadi daratan. Boleh? Oh, begitu. Ini air. Jadi ini apakah dulunya semuanya air? Iya. Nah, mari kita baca ayatnya ya. Kita make sure. Oma Alin boleh baca ayat 9. Boleh. Muncul, Cek. Oh, sekarang Oh Oma iya, sudah. Hmm. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Jadi apakah yang kering, Oma Alin, itu dari bekas air yang dulunya jadi satu, Oma Alin? Bagaimana? Sorry, Oma Alin, gimana? Ulang, Oma Alin. Ulang. Jadi apakah dry land ini atau bumi ini yang tempat berpijak ini, Oma Alin, bisa muncul? Yang kering, kan? Yang kering muncul, ini bekas yang dulu air yang di bawah berkumpul jadi berkumpul dulu tempatnya. Jadi kalau hari kedua kan cuma ada air atas, air bawah, nggak ada dry land kan? Iya. Waktu dry land muncul, Oma Alin, apakah waktu dry land muncul, ini munculnya adalah tempat dari bekasnya air yang sekarang udah dikeringkan. Bisa, Oma Alin? Air yang di mana, Cek? Di atas atau di bawah? Air yang di bawah, Oma Alin. Atau ini seluruh? Di let under ini. Under the heaven. Iya. Kayak gambar tadi itu, Om Alin. Jadi kan awalnya air atas, air bawah kan? Kok bisa ada dry land? Bagian dari air bawahnya diambil jadi bagian dry land. Bisa, Om? Iya. Nah, Kak Jen gimana? Jadi dari air dan daratan. Iya. Yang hari kedua cuma air atas, air bawah kan, Ma? Tapi pas hari ketiga dibilang air bawah, sekarang Tuhan mau bagi dua. Ada yang air, ada yang daratan gitu. Yang kering. Ini tapi tempat yang kering ini atau yang bumi kan, nggak ada airnya kan? Apakah ini adalah bekas dulu air yang berkumpul dulu di situ juga? Nah, itu dia. Mantap. Jadi apakah kita... Iya, kok Kak Jen, silakan Kak Jen. Itu bicara sudah di bawah kan, Cek? Iya, air bawah ini Kak Jen, betul. Bawah, ya. Aha. Ini kan air atas kan? Ini air atas kan? Ya. Air atas, ini air bawah. Jadi Kak Jen, apakah waktu binatang bumi muncul berdasarkan pola kejadian, apakah itu bekas air dulu, air yang juga binatang sea, betul Kak Jen? Makanya waktu binatang itu muncul, dia dibilang image of the beast. Nggak salah lah, tempat daratannya itu dulu bekas air semua, Om Kak Jen. Iya. Bisa, nah, Om Alin bisa lihat itu, Om Alin. Oh, silakan Kak Jen.
Silakan. Ya, Gimana? Kak? cuma bilang dia karena dia air yang sama juga dulu dia punya tempat. Betul, Kak Jen. Iya, jadi image of the beast memang. Ah, apakah Kak Jen bisa lihat image of the beast dari penciptaan Kak Jen? Bagaimana sih? Jadi Om Alin, apakah yang binatang dari daratan ini keluar dari bumi, apakah dia image of the beast? Iya, yang keluar dari Earth. Earth bumi kan, image of the beast. Apakah Om Alin yang tempat yang diduduki daratannya ini dulu bekas air, Om Alin? Makanya dia image of the beast, Om Alin. Bisa? Walaupun dia bentuknya sekarang darat, berbeda, tapi dia image dari air yang dulu bekas tempat air. Oh, begitu. Iya. Makanya walaupun dia ini, sorry Kak Jen, silakan Kak Jen. Cuma bilang, jadi memang kalau bilang kerajaan kelima dan keenam itu berbeda, memang berbeda, walaupun dia punya tempat sama. Betul. Aduh, betul Kak Jen. Kak Jen, Ya. apa hilang-hilang? Oh, Kak Jen boleh ulang lagi, Om Alin hilang. Oh, kita bilang apa? Makanya kalau kita mau bilang kerajaan kelima dan keenam berbeda, karena dia punya bukti saja di sini air dan bumi kan berbeda, walaupun dia punya tempat sama. Kalau mau dilihat dari penciptaan ini kan, jadi bisa dibilang image of the beast memang berbeda. Cuma bukan 6. Iya. Gitu. Iya. Saya ngerti. Om Alin, Ya. apakah air dan daratan yang terpisah di hari ketiga sebenarnya semuanya tempat air bawah dulu kan, Om Alin? Iya, betul. Nah, itu dia. Waktu dipisahkan di daratan, apakah daratan air bilang, dulu kamu ini tempat saya, makanya dia waktu image beast keluar dari bumi, dialah image of the beast, Om Alin. Karena dia bekas tempat lautan juga ternyata. Bisa, Om Alin? Iya. Bisa. Wih. Inilah yang Itin ada tanya. Semua bisa mengerti? Ini belum digabung dengan 4 malaikat, hari ke-5, hari ke-6, sama hari ke-7. Dahsyat semuanya loh. Aduh, geleng-geleng pelajaran hari Minggu kemarin. Jadi jawaban pertanyaan tadi ini ya, Ce? Iya, betul Om Ali. Ini jawabannya. Buktinya adalah di penciptaan. Karena hari ketiga itu air bawah terdiri dari air, dibagi menjadi air dan daratan. Betul, Om Alin? Jadi, walaupun dia darat, dia ada koneksi dengan apa? Laut, Om Alin. Karena apa? Daratan ini diambil dari air. Iya. Bekas air, ya. Mantap, Om Alin. Oke. Mantap. Bisa ya, Kak Jen, Om Alin? Mama, Kokorenya titik, ada punya. Saya bisa tulis jawabannya tadi yang. Oh iya, oke. Bisa tulis ya. Oke, kita tulis ini ya. Jadi jawabannya adalah ada hubungannya dengan laut. Karena hari ketiga daratan itu atau ini melambangkan beast yang keluar dari earth kan? Iya. Daratan itu muncul dari tempat air bawah, betul? Artinya beast yang keluar dari earth itu ada koneksi dengan air atau beast yang keluar dari air atau sea. Makanya dia dibilang image of the beast. Wih, mantap ya. Om Alin bisa, Om Alin ya? Bisa, Ce. Puji Tuhan ya. Jadi kita teman-teman semuanya biarlah kita semakin dengan pelajaran-pelajaran ini bisa semakin terimpress dengan kedahsyatan firman Tuhan ya. Dan ini semua kalau kita bisa sadarin kedahsyatannya, kita akan lihat yang lebih dahsyat lagi Tuhan mau kasih ke kita.
Apakah anggurnya makin manis atau nanti ada asamnya atau makin dahsyat nggak? Dahsyat. Makin dahsyat kan? Jadi kalau kita rasa firman Tuhan nggak dahsyat, ngebosenin, nggak ngerti apa semua, itu adalah bisikannya setan, si iblis, yang nggak mau kita nikmatin kedahsyatan yang firman Tuhan yang dia tahu dahsyat sebenarnya. Itu kalau dibilang itu sour grape, kalau istilahnya. Jadi ada serigala, dia tahu di kebun anggur, anggurnya manis-manis, tapi karena dia udah diusir, setiap ada serigala yang baik mau masuk, dia bilang, anggurnya asam, anggurnya asam. Nah, itu dia. Ya. Jadi sehingga kita nggak bisa lihat nih kedahsyatan firman Tuhan. Kita remehkan karena kita dengar orang satu oknum yang nggak mau, jealous kalau kita bisa nikmati hal-hal indah ini. Bisa lihat itu nggak? Jadi setan bilang, nggak penting ini, nggak penting. Karena dia bilang, saya udah nikmat, saya nggak mau sampai Kak Chen, Oma Alin menduduki, merasakan tempat yang dulu saya duduki di surga dulu. Menikmati surga maksudnya ya. Bisa lihat itu nggak Kak Chen dan Oma Alin? Dan semuanya. Bisa, Chen. Itu sour grape sekali loh setan itu. Makanya, nggak penting Bible study, nggak penting ini, nggak penting. Itu sour grape-nya setan sama 100% loh. Karena dia nggak mau sampai Geidi, Oma Alin, Kak Chen, Itin, Mama, ataupun Kokore, sampai bisa masuk dalam kerajaan surga, ataupun sekarang menikmati keindahan firman Tuhan yang dulu dia enjoy waktu di masa kekekalan sebelum dia berdosa. Bisa lihat itu nggak? Dia dulu enjoy sekali loh, apalagi di samping Bapa loh Kak Chen. Bisa lihat itu nggak Kak Chen? Iya, betul. Ya. Dari gambar itu berarti air itu bisa ditulis bis yang keluar dari laut. Ya, air ini. Bis yang keluar dari. Betul, Mam. Betul. Mama bisa lihat ya, Ma? Jadi kita jangan sampai sour grape. Ya, jangan sampai sour grape. Semua hal-hal yang membuat kita meremehkan firman Tuhan itu sour grape-nya setan. Kita udah ketipu sama sour grape-nya setan, dan kita pilih tipuannya sour grape-nya setan dengan alasan apapun. Karena setan benar-benar nggak mau kita enjoy, mata kita kebuka dengan keindahan-keindahan firman Tuhan. Dengan alasan tetek bengek yang sangatlah sepele atau apapun, sehingga kita nggak bisa enjoy yang, jangan sampai lah, Kak Chen, Oma Alin, nikmati yang dulu saya nikmati. Itulah motif setan sekarang. Dia maunya dia yang gara-gara dia, akhirnya dia harus mati terbakar. Dia pingin sebanyak-banyaknya orang terbakar sama dia. Dengan urusan-urusan yang sepele. Sehingga kita nggak bisa lihat keindahan-keindahan firman Tuhan. Ya? Apakah kita bisa lebih fokus lagi? Mau bertekad untuk lebih fokus lagi ya, Oma Alin, Kak Chen, dan Mama dan Kokore? Bisa ya? Ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup dalam doa. Dan kita minta kesediaan dari Oma Alin, boleh pray ya?